Shalom abang kakak dan teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan berkat kasih dan penyertaan yang ia limpahkan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk merayakan Paskah secara bersama-sama dengan keadaan sehat dan penuh sukacita. Walaupun kita harus merayakannya di tengah wabah virus COVID-19 ini. Sesuai dengan tema PAUD pada tahun ini, yaitu Grateful, di mana kita diminta untuk mengingat kembali akan pengorbanan dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita, sehingga kita masih bisa diselamatkan dan tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur dengan segala apapun kondisi dan situasi yang sedang kita alami. Saya juga ingin mengajak abang kakak serta teman-teman untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi pribadi yang murah hati oleh kasih Tuhan. Saya selaku ketua panitia PAUD tahun ini mengucapkan selamat Hari Raya Paskah, kiranya damai sejahtera yang Tuhan limpahkan menyertai kita semua. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Shalom teman-teman BKS KMK APP dimanapun kita berada. Shalom rekan-rekan alumni juga dimanapun kita menyaksikan video ini. Walaupun kita secara fisik gak bisa bersama-sama, tetapi seperti kata Rasul Paulus, kita secara roh kita bersama-sama dan kita bisa sama-sama ibadah meskipun lewat online seperti ini. Percaya bahwa hal-hal yang luar biasa Tuhan pasti akan karyakan bagi setiap kita depan nanti. Amin. Apa kabarnya? Long time no see. Ini perdana Paskah yang luar biasa, yang sungguh berkesan dibanding Paskah-Paskah lainnya. Bahkan sebetulnya ini Paskah seperti yang kata Alkitab, sebetulnya sama seperti Paskah yang pertama sekali di Perjanjian Lama itu ribuan tahun yang lalu, ketika orang-orang percaya umat Israel itu ada di rumah saja. Jadi mereka di rumah saja ketika bahkan tulah yang ke-10 itu akan didatangkan. Tetapi mereka ada di rumah saja dan mereka menyembelih anak domba, kemudian mengoleskan darahnya di ambang pintunya, dan setiap rumah mereka itu diluputkan dari malapetaka. Setiap rumah dari orang-orang percaya ada sesuatu yang baik, ada terang ilahi bahkan di sana. Dan itulah yang terjadi atas setiap kita. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, walaupun dalam goncangan, dalam tekanan yang seperti sekarang ini, hal-hal baik Tuhan karyakan, hati kita tetap melimpah dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Itu sama dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu tentang grateful. Tema yang luar biasa, di mana kita perlu punya hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Natsnya mari kita buka sama-sama yuk dari Mazmur 13. Mazmur 13 ayat yang ke-6 bilang begini. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Amin. So penting sekali, catat dengan baik bahwa penting sekali untuk percaya kepada kasih setia Tuhan. Percaya kepada kasih karunia Tuhan, anugerahnya, kebaikan Tuhan. Adalah menyenangkan hati Tuhan ketika dia dipercaya. Adalah menyenangkan hati Tuhan ketika kita mau percayakan kasih dan setianya. Adalah menyenangkan hati Tuhan ketika kita mau mempercayai dia dan bersorak-sorai oleh karena Tuhan adalah juru selamat kita. Penyelamatan Tuhan itu nyata atas kita. Saya tahu ada goncangan yang terjadi hari-hari ini, seperti yang kita juga tahu bersama-sama. Tetapi kabar baiknya adalah percaya bahwa apa yang sedang kita alami di tengah-tengah COVID-19 ini, percaya bahwa Tuhan punya kasih setia yang luar biasa bagi setiap kita. Percaya bahwa status kita sebagai orang-orang percaya itu punya kejelasan, punya kepastian. Hidup adalah untuk Kristus, bahkan mati itu keuntungan karena bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi apapun yang terjadi pada orang percaya, ini kepastiannya. Bahkan sekalipun kalah oleh sakit penyakit, tetapi kita tetap lebih dari orang-orang yang menang karena kita kembali kepada Bapa. Amin. Hati kita bermelimpah dengan ucapan syukur. Sekalipun kita diizinkan melewati goncangan ini, biar hati kita tetap bilang terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu bahwa Tuhan Yesus selalu baik. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi saya bacakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Lihat bahwa Tuhan itu baik. Yang pertama saya ingin tekankan bagi setiap kita bahwa Tuhan kita itu baik. Dia Tuhan yang penuh dengan kasih dan setia. Jangan percaya yang salah, percaya yang benar. Saudara sekalian dimanapun kita berada, percaya yang benar. Right believing will produce the right living. Percaya bahwa dia Tuhan yang baik. Bukan Tuhan kadang baik, kadang buruk. Dia Bapa yang baik. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia menuntunku di padang yang berumput hijau. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke arah yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dia Bapa yang baik.
Dia Bapa yang baik. Bahkan Alkitab berkata, karena dia Bapa yang baik, segala hal yang baik itu datang daripadanya. Amin. So, saya boleh katakan begini bahwa apa yang kita alami di tengah-tengah pandemi saat ini bukan tentu berasal, oh itu Tuhan yang melakukannya. Enggak, tetapi Tuhan bisa mengubah keadaan. Tuhan bisa merekarkan kebaikan. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang setia. Tapi dia bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Dia bisa menjadikan apa yang iblis sedang goncang hari-hari ini lewat intimidasi, kekhawatiran, kecemasan, bahkan situasi yang terjadi pasca gejolak dari wabah pandemi COVID-19 ini, ketakutan akan masa depan yang penuh harapan, perekonomian segala macam. Percaya bahwa dia Bapa yang baik yang sanggup merekarkan yang buruk menjadi kebaikan. Tetap percaya yang benar bahwa dia Bapa yang punya kasih dan setia yang luar biasa. Tak berkesudahan kesetianya, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Bahkan ayatnya bilang begini, Roh Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan bukan keburukan, amin. Tapi Roh Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sekalipun situasinya tidak baik, tapi dia akan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saya percaya sesuatu yang luar biasa terjadi untuk bangsa ini. Saya sangat percaya Tuhan telah dan sedang memulihkan Indonesia. Saya percaya bahwa sesuatu yang baik ada di depan nanti. Suatu terobosan yang baik ada di depan nanti. Dan kita akan melihat itu, mengalami itu bersama dengan Tuhan. Sesuatu yang luar biasa Tuhan sedang kerjakan khususnya untuk bangsa ini. Itu sebabnya saya ajak kita semua, baik di akhir nanti khotbah ini, kita akan saja kita semua untuk menjadi rumah doanya. Kita berdoa buat bangsa kita berdoa buat hal yang Roh Kudus dorong untuk kita doakan. Amin. Saudara, dimanapun kita berada, percaya bahwa Bapa kita adalah Bapa yang setia, Bapa yang kepada saat kasih setia kita percaya, karena apa yang kita percaya itu yang kita terima. So, percaya yang benar, karena percaya itu menerima. Jadi percayalah akan kasih setia Tuhan sekalipun di tengah badai, tetapi ada perlindungan Tuhan, ada lawatan Tuhan. Karena engkau percaya, maka engkau berkata-kata. So, saya ajak kita semua, mari latih diri untuk perkatakan janji-janji Tuhan. Gimana caranya? Lewat firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita perkatakan, termasuk dalam Mazmur 91. COVID-19 dibalik jadi 91. Yuk kita perkatakan janji Tuhan ini sama-sama. Perkatakan, terima kasih Tuhan Kau mengasihiku, aku dan keluargaku, aku dan komunitasku, dimanapun kami berada. Kami duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dan berkata bahwa tempat perlindungan dan kubu pertahanan kami, Tuhan Yesus yang kami percayai. Dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia menudungi setiap kita, di bawah sayapnya kita berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kita nggak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Kita nggak usah takut terhadap panah yang terbang di waktu siang. Kita nggak usah takut terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap. Kita nggak usah takut terhadap penyakit menular mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisi kita, 10.000 sebelah kanan kita, itu tidak akan menimpa kita. Kita hanya menontonnya dengan mata kita sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kita, yang maha tinggi kita buat tempat perteduhan kita. Malapetaka tidak akan menimpa kita, dan tulah tidak akan mendekat kepada kediaman kita. Sebab malaikat-malaikat akan perintahkan kepada kita untuk menjaga kita segala jalan kita. Mereka menatang kita di atas tangannya, supaya kaki kita tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tunggangan kita langkai. Kita akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kita dibawa melekat kepada Tuhan, erat dengan hatinya. Maka Tuhan meluputkan kita. Tuhan membentengi setiap kita, sebab kita mengenal nama Tuhan. Bila kita berseru, Tuhan yang menjawab. Tuhan yang menyertai kita dalam kesesakan. Tuhan yang meluputkan kita. Bahkan dengan panjang umur, kita dikenyangkan. Kepada kita diperlihatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Kalau kita percaya, berkata-katalah. Speak life, speak blessing. Sebagai orang percaya saja kita semua, dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur, perkatakan yang baik hari-hari ini. Saya tahu ada begitu banyak kabar buruk, entah lewat media sosial, lewat berbagai macam mungkin obrolan, apapun namanya. Dengar baik. Yuk sama-sama mendengar yang benar. Mari dengar yang benar, ucapkan yang benar, ucapkan apa yang berguna, apa yang membangun, sharekan apa yang berguna, apa yang membangun. Jadilah messenger-messengernya, jadilah alat-alat bagi kemuliaannya.
Yang membawa orang fokusnya bukan kepada diri sendiri ataupun kepada yang lain ataupun kepada masalah sendiri, tapi membawa fokusnya beralih dari diri sendiri atau dari persoalan kepada Tuhan. Jesus is the center of it all. Saya ajak di momen Paskah ini, di momen dimana kita merenungkan akan kemurahan dan kebaikannya, di momen dimana kita ingat lagi. Saya ingat seperti tahun lalu kita Paskah, betapa besar Tuhan sayang sama kita. Saya ingat waktu ada satu lagu baru yang baru pertama kali seperti saya dengar pada waktu itu. Saya nggak tahu itu lagu apa, tetapi maknanya begitu dalam. Mari sama-sama kita untuk latih diri mendengar yang benar, isi hidup kita dengan hal-hal perbendaharaan yang baik, sehingga kita juga mempercayai yang benar, mempercayai yang baik, dan mengucapkan yang baik. Saja kita nyanyikan pujian ini dari refnya saja. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Thank you Jesus. Sungguh indah. Amin. Apa yang Tuhan pikirkan tentang kita itu begitu indah, begitu luar biasa. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Percaya bahwa di dalam Yesus masa depan kita gilang gemilang. Dan biarlah hati kita, kalau kita percaya hal demikian, melimpah dengan ucapan syukur, bilang terima kasih Tuhan, Engkau baik, terima kasih Tuhan. Dan saya percaya ketika anak-anak muda, bahkan setiap kita semua, para alumni, mendengar kabar baik kebenaran firman Tuhan ini, diubahkan. Karena kita melihat, mengalami kemurahan kebaikan Tuhan itu, mengucapkan hati melimpah ucapan syukur, bilang terima kasih Tuhan Yesus. Maka kita akan diubahkan seperti Dia. Kita menerima berkat kemurahannya, kita menerima kebaikannya setiap hari. Nafas kehidupan masih ada, walaupun di rumah saja bersama dengan keluarga. Ada begitu banyak alasan untuk kita bisa mengucap syukur. Dan saya sangat percaya ada kuasa dalam pengucapan syukur. Yesus sewaktu menjadi berkat untuk 5.000 orang, hanya ada 5 roti, hanya ada 2 ikan. Di tangan kita itu akan tetap 5 roti, 2 ikan, biasa-biasa aja. Di tangan kita, apa yang kita ada mungkin hanya itu aja. Tapi bersama dengan Tuhan, 5 roti, 2 ikan, apapun keadaan kita saat ini, mungkin hanya itu aja. Tetapi bersama dengan Tuhan, waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan, sesuatu yang baik Tuhan karyakan bagi setiap kita dalam nama Yesus. Amin. Bahkan ketika Lazarus dibangkitkan dari kematian, Yesus mengucap syukur, dibilang kepada Bapa, Bapa, aku mengucap syukur karena Engkau mendengarkan aku. Bapa mendengarkan kita anak-anaknya. Tidak ada doa yang sia-sia dalam hadirat Tuhan. Tetap berdoa. Di momentum Paskah ini mengingatkan kasih dan kebaikannya. Saya ajak kita akan menjadi rumah doanya. Tapi sebelum itu, saya ajak kita menyaksikan satu tayangan video tentang keindahan kasih Tuhan, pengorbanannya bagi setiap kita. Mari saksikan sama-sama cuplikan video berikut ini. Puji Tuhan. Setiap kita yang menyaksikan videonya, biarlah kita diberkati sama-sama. Biarlah kita diberkati bahwa ajaib Tuhan, kasih-Nya begitu mempesona. Saya percaya ketika kita menyadari bahwa kita ini banyak diampuni, kita ini banyak disayangi sama Tuhan, kita ini yang adalah pendosa besar, kita ini diampuni dengan sempurna, kita juga akan dimampukan untuk mengasihi Tuhan. Kita juga akan dimampukan untuk melepaskan pengampunan kepada sesama. So, sadar bahwa kita ini forgiven much. Kita ini banyak diampuni. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya yang menyelamatkan kita. Penuhi pikiran kita, hati kita
dengan perbendaharaan-perbendaharaan yang baik tentang Dia. Walaupun di rumah saja, saya sangat percaya ada sesuatu yang luar biasa. Waktu kita di rumah saja, kita lebih punya waktu harusnya. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Mesbah keluarga bersama dengan keluarga bagi kemuliaan nama Tuhan. Yuk manfaatkan momentum ini untuk mengalami Dia lebih lagi. Untuk mengalami tentang pribadi Tuhan lebih lagi. Dengar apa yang Dia mau nyatakan sama setiap kita. Dengar Dia panggil nama kita. Dengar Dia tuntun setiap kita. Saya berdoa setiap kita dianugerahkan Tuhan mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang dengar-dengaran akan kehendak Tuhan pada zaman ini dalam nama Yesus. Amin. Waktu kita menyadarin akan momentum Paskah, keindahannya, kita akan dibangkitkan. Saya ajak kita semua dalam nama Yesus dibangkitkan. Saya tahu keadaan ini bisa melemahkan kita, melesukan kita, membuat kita jadi seakan-akan seperti powerless rasanya. Tapi saya percaya ada sesuatu yang luar biasa dan ajaib terjadi di depan. Itu sebabnya, mari sama-sama dalam momentum ini, rasakan tentang Dia, alami tentang Dia, nikmati hadiratnya. Dimanapun kita berada, di rumah, waktu kita mendengarkan renungan ini, sermon ini, mari sama-sama alami tentang Dia. Buka hati kita untuk Tuhan bekerja dalam nama Tuhan Yesus di hidup kita. Dengar Dia tuntun kita. Step by step Tuhan tuntun kita. Saya percaya ada tuntunan Tuhan yang luar biasa hari-hari ini bagi setiap kita. Saya berdoa setiap telinga kita mendengar. Amin. Saya dengar data, ada hal yang luar biasa. Saya percaya ada sesuatu yang baik telah dan sedang terjadi, walaupun itu masih belum di Indonesia, tapi di bangsa-bangsa itu sudah dan mulai sedang terjadi. Amin. Ada satu kabar baik bahwa sesuatu yang baik telah dan sedang terjadi, dan itu akan terjadi dan kita akan alami lebih lagi. Itu yang saya katakan tadi di awal bahwa ini hanya sementara. Mari nikmati momentum ini. Alkitab berkata, memang ada hari yang jahat, evil day. Tetapi itu hanya singular, itu hanya bentuk tunggal. Itu hanya satu musim. Alkitab berkata akan many good days. Dalam Mazmur 34, siapa yang mau akan hari-hari yang baik, many good days. Kita semua yang percaya, amin. Ada lebih banyak many good days, itu plural, itu jamak. Tuhan mau kita menikmati hari-hari yang baik lebih lagi nantinya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita akan mewarisi bersama dengan Tuhan Yesus, amin. Itu sebabnya saya ajak kita semua untuk tetap punya pengharapan, tetap punya hati melimpah dengan ucapan syukur bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Percaya deh sama kebaikannya, percaya deh akan kasih setianya, percaya deh akan kemurahannya. Amin. Dan saya mau ajak setiap kita, mari yuk sama-sama menjadi rumah doa yang Tuhan pakai. Saya ajak setiap kita, yuk ajak keluarga juga menjadi mesbah doa. Mari berdoa buat pemerintahan kita, mari berdoa buat kota kita, mari berdoa buat apa yang Roh Kudus dorong kita untuk kita doakan. Saya percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang ditebus oleh darah yang mahal. Dengan darah Yesus Tuhan. Kita ditebus oleh darah yang mahal, dan pengorbanannya dan penebusannya itu sempurna untuk dosa-dosa kita. Itu sebabnya karena kita ditebus dengan darah yang mahal, kita menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan kalau kita berdoa, sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Ubah kekhawatiranmu bahkan menjadi doa. Apa aja yang menjadi kekhawatiranmu hari-hari ini? Mungkin kau gak khawatir tentang kesehatan. Kau percaya bahwa penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan memanggari seperti perisai. Puji Tuhan, tidak serangan dalam hal itu. Tetapi mungkin kau khawatir akan hal-hal yang lain, akan hal mungkin ekonomi, finansial. Di situ serangan yang ada. Mari ubah khawatirmu, ubah apa yang menjadi kegelisahanmu, kecemasan menjadi doa dengan ucapan syukur. Ucapan syukur maksudnya dengan terima kasih. Kenapa? Karena Tuhan sebetulnya tahu sebelum kita berdoa, Dia tahu apa yang kita mau minta dan doakan. Bahkan Alkitab berkata, bagi dialah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau bahkan pikirkan. Amin. So, saya ajak kita hari-hari ini yuk sama-sama menjadi rumah doanya dengan ucapan syukur. Amin. Ubah khawatir menjadi doa dengan ucapan syukur. Ubah ketakutan menjadi doa dengan ucapan syukur.
Ubah apapun hal yang negatif, bawa sama Tuhan. Di tangan kita itu akan tetap jadi beban, tapi di tangan Tuhan, tangannya kuat, tangannya tangan yang berkemenangan. Dia Bapa yang perkasa, dia Bapa yang kekal, dia jenderal di atas segala jenderal. Dia Tuhan yang dahsyat. Amin. Saya mau membagikan satu kebenaran lagi yang terakhir bagi setiap kita. Saya bacakan sekali lagi dari natsnya. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Saya ajak kita semua untuk menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik bagi kita. Waktu kita menyanyi untuk Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia, percaya ada sesuatu yang baik terjadi. Kita diubahkan seperti pribadinya. Dia murah hati, kita diubahkan menjadi pribadi yang murah hati, menjadi berkat, berbagi kepada sesama. Ataupun kalau mungkin secara materi kita belum bisa, kita bisa jadi berkat, jadi rumah doa buat mereka, menyemangati mereka, kasih motivasi yang baik untuk mereka. Biar generasi ini sama-sama dibangkitkan, keluarga sama-sama dibangkitkan. Di momentum Paskah ini ada satu laskar, bahkan prajurit-prajurit Tuhan, generasi-generasi Tuhan sedang dibangkitkan hari-hari ini menjadi rumah doa yang perkasa, yang melakukan kehendaknya pada zaman ini, yang punya gairah doa, muji, nyembah Tuhan, ada kuasa dalam pujian. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mungkin kita belum mengerti, mungkin kita belum paham sepenuhnya, mungkin kita hanya masih lihat parsial sebagian dari apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Tapi kalau kita melihat dari perspektif, dari cara pandang Tuhan, Ia telah berbuat baik kepadaku. Ia telah berbuat baik kepadamu. Ia telah berbuat baik kepada kita. Dia Bapa yang baik. Mari kita nyanyi untuk Dia. Mari kita puji Dia. Mari kita sembah Dia. Dimanapun kita berada, mari spread love, spread blessing, spread positive things, spread hal-hal, sebarkan hal yang berguna, hal yang membangun. Amin. Mari hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, mari kita sebarkan. Mari kita jadi messenger yang Tuhan pakai hari-hari ini menjadi alat bagi kemuliaannya. Dia ada di dalam kita, Dia ada bersama dengan kita. Semua pengorbananmu, membayangkan semua penderitaanmu, ku rasakan betapa dalam kasih-Mu kepadaku. Dengan darah-Mu Kau menebus hidupku, dengan nyawa-Mu Kau selamatkan hidupku. Ku rasakan betapa aku berharga di mata-Mu. Kasih-Mu sempurna, agung dan mulia. Semua pengorbananmu sebagai bukti kasih-Mu padaku. Kasih-Mu sempurna,
Dengan darah-Mu Kau menebus hidupku, dengan nyawa-Mu Kau selamatkan hidupku. Ku rasakan betapa aku berharga di mata-Mu. Kasih-Mu sempurna, agung dan mulia. Semua pengorbanan-Mu sebagai bukti kasih-Mu padaku. Kasih-Mu sempurna, agung dan mulia. Ku naikkan syukurku hanya kepadamu, kasih-Mu sempurna, agung dan mulia. Semua pengorbanan-Mu sebagai bukti kasih-Mu padaku. Kasih-Mu sempurna, agung dan mulia. Ku naikkan syukurku hanya kepadamu, Tuhan. Oh Kita nanti akan memuji Tuhan, walaupun dalam kesederhanaan menjadi rumah doanya. Sesuatu yang baik Tuhan sedang kerjakan dalam nama Tuhan Yesus. Saja kita sama-sama dimanapun kita berada saat ini, mari buka hati untuk Tuhan. Mari biar hati kita melimpah dengan ucapan syukur dan berseru kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, amin, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu di
dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau setia, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau murah hati. Setiap kami diubahkan dan dibarui. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur, melimpahkan kasih setiamu. Engkau sedang membangkitkan ya Tuhan. Oh teman-teman BKS KMKPP, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bangkitkan kami. Teman-teman mahasiswa BKS KMK, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan para alumni Engkau pakai luar biasa Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Amin. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saat ini saja kita semua untuk ambil bagian untuk menjadi rumah doanya. Kita adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan, sehingga ketika kita berdoa, doa orang benar sangat besar kuasanya. Mari ambil waktu saat ini bersepakat, bersatu, bersehati sama-sama. Mari berdoa dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur, menerima berkat anugerah Tuhan. Mari berdoa untuk hal pokok-pokok doa yang nanti akan saya sampaikan untuk kita doain sama-sama. Dan saya juga akan mendoakannya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk rahmat-Mu, untuk kasih setiamu yang senantiasa baru setiap pagi kami rasakan. Kami percaya Bapa, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami percayakan kasih setiamu, kami juga menerima kasih setiamu, dan kami juga akan diubahkan menjadi pribadi yang murah hati, menjadi pribadi yang menjadi dampak yang baik oleh karena kami mengalami yang daripada Tuhan. Tuhan sudah melakukannya lebih dahulu, Tuhan sudah membuktikannya lebih dahulu, sehingga kami pun adalah suatu kehormatan bagi kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau ingini Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami mau berdoa syafaat Tuhan buat pemerintah dan negeri ini. Mari kita berdoa sama-sama untuk bangsa kita. Mari berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau mengasihi Indonesia. Engkau mengasihi setiap kami umat-Mu. Engkau mendengar setiap kami yang berseru kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Shalom Indonesia. Shalom Jakarta. Shalom kota-kota di Indonesia. Shalom bagi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Presiden, untuk para menteri, jajaran yang ada, para eksekutif, legislatif, yudikatif. Dalam nama Tuhan Yesus, ada hikmat-Mu menyertai mereka dalam pengambilan keputusan. Ada hikmat-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami berdoa Tuhan Yesus, mereka juga yang ambil bagian dalam penanganan dari wabah ini, dari pandemi ini, dalam nama Tuhan Yesus. Mereka juga yang menjadi korban, bahkan menjadi pasien-pasien dalam
penanganan ini. Tuhan hiburkan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan campur tangan. Mari berdoa untuk mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami percayakan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar mereka mendengar yang benar, percaya yang benar, hati mereka ditenangkan, hati mereka tetap bersuka cita, sehingga mereka mengalami obat yang manjur, menjadi kesembuhan, menjadi kekuatan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat keluarga-keluarga yang terdampak dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa, Tuhan pulihkan keluarga, Tuhan jagai keluarga, Tuhan campur tangan untuk keluarga-keluarga dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar iman mereka tidak gugur, tapi tetap percayakan kasih setia Tuhan, percayakan Tuhan yang menyelamatkan, percaya yang Tuhan menyediakan masa depan yang sungguh ada, harapan yang tidak akan hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Mari berdoa sama-sama untuk para tim medis, para dokter, bidan, perawat yang ada. Mari berdoa buat kelengkapan persediaan yang diperlukan, yang untuk supporting sistem yang diperlukan dalam penanganan ini, hari-hari ini dalam wabah ataupun pandemi dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk para dokter yang ada, para medis yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, lepaskan mereka dari hal yang jahat. Tuhan, berikan kekuatan. Tuhan, berikan pemulihan-Mu. Tuhan, campur tangan buat mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, rekan-rekan kebaikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bapak, kami mengucap syukur juga Tuhan buat para masyarakat, buat para keluarga demi keluarga, mereka yang sudah ambil bagian Tuhan Yesus untuk mencegah penularan ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka yang belum, Tuhan, Engkau berikan kesadaran yang baik Tuhan Yesus, sehingga mereka juga melakukan bagian sebagai masyarakat yang menyenangkan hati Tuhan, masyarakat yang juga mengambil bagian untuk mereka tetap stay, tetap melakukan bagiannya Tuhan dengan sesuai dengan pedoman yang diarahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percayakan kepada Tuhan untuk merekakan kebaikan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat teman-teman mahasiswa yang kuliah berbasiskan online, mereka yang sekolah berbasiskan online, mereka yang bahkan mungkin bekerja work from home. Dalam nama Tuhan Yesus ada semangat yang baru, ada kekuatan baru. Biar mereka tetap bangkit Tuhan, percaya Tuhan Yesus bahwa ada sesuatu yang baik Tuhan telah dan sedang kerjakan hari-hari ini. Biar mereka tetap menikmati momentumnya, walaupun di rumah saja mereka tetap menikmati hari-hari mereka bersama dengan Tuhan, karena setiap hari adalah harinya Tuhan. Biar setiap kami anak-anak-Mu Tuhan bersorak-sorai bersuka cita karenanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Kami percaya bahwa lebih dari yang kami doakan, lebih dari yang kami pikirkan, Tuhan yang sanggup melakukan. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah terima jawaban doa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, dimanapun kita berada, arahkan hati kita, percaya bahwa Bapa adalah sumber dari segala berkat untuk menerima kuasa ucapan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Bapa di surga yang di dalam Kristus Yesus Tuhan menyediakan segala berkat rohani dalam kita dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau yang memberkati dan melindungi anak-anak-Mu dimanapun berada, melepaskan anak-anak-Mu daripada yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati dan mengokohkan setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan juga yang menghadapkan wajahnya bagi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan juga menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia yang berlimpah-limpah untuk hidup yang berkemenangan dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di dewan permai. Kita mengalami rapture, pengangkatan bersama dengan Tuhan, bahkan selamanya bersama dengan Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah mengalami kuasa ucapan berkat sama-sama katakan
Amin. Amin. God bless you all. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Shalom PKSKM KPP, senang sekali saya bisa menyapa abang, kakak, dan teman-teman sekalian melalui video ini. Saya mewakili kepengurusan 45 ingin mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Kiranya damai dan sukacita akan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus, selalu ada di tengah-tengah kita. Walaupun saat ini kita sedang merayakannya di tengah wabah virus corona. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, nantikan juga perayaan HUT BKSKM KPP yang akan tayang di sosial media BKSKM KPP. See you!